Oke, kalau tadi kita sudah tahu bukunya dan sekarang coba kita lihat siapa sih pekarangnya ya. Brian Tracy ini siapa? Dan ternyata Brian Tracy ini bukan seorang yang dia belajar di perguruan tinggi, dia belajar marketing gitu, ternyata bukan. Jadi dia adalah orang yang tidak lulus sekolah menengah. Jadi dia nggak lulus sekolah menengah dan karena dia pengen pergi ke luar negeri, dia pengen jalan-jalan keliling dunia, jadi dia bekerja sebagai buruh. Jadi selama berapa tahun dia bekerja sebagai buruh kasar supaya dia punya uang yang dia kumpulkan untuk bekal dia keliling dunia. Jadi setelah akhirnya dia punya uang yang cukup untuk pergi keliling dunia, dia akhirnya pergi keliling dunia ya. Tapi keliling dunianya ya bukan seperti orang plesir yang mewah begitu ya. Jadi dia pakai caranya sendiri, dia menggunakan kapal, kapal barang, kemudian juga melintasi laut Atlantik, kemudian juga perjalanan pakai sepeda, pakai truk gitu ya, pakai bis ya. Yang penting dia bisa jalan, dia bisa keliling dunia gitu ya. Dan ketika dia sudah tidak menemukan lagi pekerjaan kasar, dia akhirnya putus asa juga gimana caranya dia harus menghidupi, membiayai hidupnya. Dia akhirnya terjun ke dunia sales. Mungkin di antara teman-teman juga ada yang punya pengalaman yang sama dengan Brian Tracy gitu ya. Cari kerja di sana sini nggak ketemu dan akhirnya ya udah deh saya jadi sales aja gitu. Dan akhirnya dia menjadi sales dan apa namanya ya salesnya ya seperti sales pada umumnya dia hidup dari fee ya jadi bukan dari gaji pokok dan dia diajarin pertama kali berjualan itu oleh supervisornya dengan cara ini kartu namanya ya kartu pengenalnya kemudian ini brosurnya kemudian itu rumah-rumah pelanggannya jadi silakan anda door to door ya dari rumah ke rumah ya, dari pelanggan ke pelanggan untuk bisa dapat transaksi. Jadi yang diajarin ke Brian Tracy ini adalah pokoknya ini masalah apa ya masalah angka aja. Kalau kamu semakin sering mengunjungi rumah pelanggan, semakin banyak calon pelanggan yang kamu kunjungi, nanti bakal ada kok orang-orang yang mau beli ya. Tinggal tunjukin aja brosurnya, ya nanti akan ada orang yang beli. Ya, jadi semakin banyak yang Anda kunjungi, nanti akan terjadi semakin banyak transaksi. Ya, jadi itu yang dilakukan sama Brian Tracy. Jadi dia keliling ke rumah-rumah, dia jual, yaitu ya itu apa namanya masalah angka aja ya. Jadi semakin banyak kunjungi nanti pasti akan semakin banyak transaksi. Karena ilmunya memang itu yang dia punya. Kemudian setelah dia berjualan, ada lagi yang mengajarin ke dia. Jadi sebetulnya itu bukan hanya masalah semakin banyak Anda mengunjungi pelanggan, tapi adalah semakin banyak Anda ditolak oleh pelanggan, itu nanti akan semakin banyak penjualan. Jadi nggak usah takut kalau nanti ditolak, ya hajar aja. Ya. Dan orang itu juga bilang kalau Brian Tracy ini kamu pinter ngobrol gitu, jadi bisa manfaatkan itu. Ya, akhirnya Brian Tracy juga gitu. Ya udah, oke. Jadi dia langsung ke apa namanya ke calon-calon pelanggan. Jadi dia ajak ngobrol pelanggan itu. Kalau dia kelihatan sudah mulai mau menolak dengan barang jualannya, jadi dia malah semakin ini ya, semakin ngomongnya semakin keras gitu ya. Kemudian juga semakin cepat supaya orang itu tetap ada perhatian sama dia. Tapi ternyata hasilnya juga enggak bagus ya. Jadi dia tidak dapat sales yang banyak juga. Jadi ilmu yang kedua juga masih belum berhasil ya. Tadi permainan angka, game of number, ya jadi semakin banyak dia mengunjungi pelanggan, calon pelanggan, nanti dia akan semakin banyak transaksi, ternyata enggak juga. Kemudian juga semakin banyak penolakan juga ternyata enggak juga gitu ya. Dan dia juga masih hidup dalam kekurangan ya, dalam kamar yang sewa yang seadanya. Jadi apa namanya dia berpikir ya sebetulnya saya ini kan orang yang tidak takut kerja keras ya jadi kalau orang lain mungkin pergi ke kantornya itu di jam kantor yang biasa dia enggak jadi Brian Tracy ini supaya ketemu sama pelanggan itu apa namanya
supaya ketemu itu dia nunggunya di tempat parkir. Jadi supaya pagi-pagi nanti misalnya pelanggan itu datang ke kantor gitu ya, ke tempat parkir, itu dia akan ketemu pelanggan di situ. Jadi dia jam 7 dia sudah datang. Ya, jadi dia nanti nunggu di tempat parkir. Kemudian nanti kalau siang dia akan ke kantor-kantor karena orang-orang itu kan ada di kantor ya. Jadi gimana caranya dia bisa ketemu. Kemudian kalau malam hari nanti dia akan ngelihat kalau rumah-rumah pelanggan itu lampunya nyala, berarti pelanggan itu ada di rumah gitu ya. Dia akan ketok rumahnya, dia akan berusaha untuk bisa memprospek pelanggan itu. Tapi ternyata juga dia belum berhasil sebagai seorang sales. Ya akhirnya dia menemukan ada satu orang sales yang terbaik di kantornya, itu dia perhatikan gitu ya. Dia umurnya lebih tua dari Brian Tracy, tapi kok cara dia beda banget ya. Kalau Brian Tracy ini harus datang pagi ya, sampai dengan tadi malam hari, bahkan ya gimana caranya supaya bisa ketemu sama customer, dia sampai dengan malam hari. Tapi si penjual terbaik di kantornya ini, dia datangnya nggak terlalu pagi gitu ya. Kemudian juga dia sampai kantor itu nanti malah prospeknya yang datang gitu ya, nyari dia, kemudian nanti mereka duduk ngobrol, dan setelah ngobrol-ngobrol dia akhirnya ada transaksi gitu ya, pelanggannya ngeluarin uang transaksi gitu ya, atau ngeluarin cek transaksi. Kemudian nanti siang juga gitu, dia makan siang bareng dengan klien, nanti di situ juga dia ngobrol-ngobrol transaksi, closing lagi gitu ya. Dan seperti itu. Jadi dia tidak bekerja seperti yang dilakukan oleh Brian Tracy yang dia harus dari pagi banget sampai malam banget gitu ya. Pokoknya kerja mati-matian gitu ya. Tapi hasilnya dari si penjual terbaik ini bisa 10 kali lipat dari yang dihasilkan oleh Brian Tracy. Jadi dia merasa ini kenapa gitu ya, kenapa kok orang itu kok hebat banget gitu ya. Ternyata setelah dia telusuri, ternyata orang ini pernah bekerja di perusahaan besar ya, perusahaan besar ketika dia waktu masih mudanya sebelum bekerja di tempatnya sekarang, dan di perusahaan itu ternyata dia sudah dilatih ya selama sekitar 16 bulan secara intensif ya untuk menjadi seorang sales yang profesional. Jadi menurut dia ya pantas aja gitu ya, ternyata dia punya skillnya, punya keahliannya untuk menjual, sehingga hasil penjualannya pun berbeda dengan yang dia lakukan. Karena dia tahu cara menjual gitu ya. Dia tahu bagaimana cara uh, apa namanya uh, apa namanya berinteraksi dengan orang ya. Ini yang penemuan ini yang yang bikin Brian Tracy akhirnya jadi mulai ini nih, wah ini berarti harusnya ada sesuatu gitu ya yang bisa dia pelajari dari si penjual terbaik itu. Akhirnya dia nanya gitu ya sama si penjual terbaik itu, hmm, gimana sih apa yang dia lakukan, apa yang kamu lakukan kok kamu bisa jualannya bagus gitu. Terus si penjual terbaik bilang, oke, jadi silakan. Ya dia ngomong ke Brian Tracy ya, silakan kamu tunjukin dulu gimana sih cara kamu berjualan, nanti saya akan coba koreksi kalau kamu ada yang salah gitu ya. Nah ini karena si Brian Tracy kan selama ini memang tidak pernah diajarin gimana cara jualan kan. Yang penting dia tahu dia ada pintu rumahnya, ada pintu rumah pelanggan, dia kunjungi, dia datengin, dia pokoknya yang dia tahu adalah permainan angka, yang dia tahu adalah permainan penolakan. Semakin banyak dia mengunjungi pelanggan, dia akan banyak dapat transaksi. Semakin banyak ditolak, dia akan semakin banyak transaksi. Jadi begitu dia disuruh menunjukin gimana caranya berjualan, ya Brian Tracy nggak bisa gitu ya, nggak bisa menjelaskan ke penjual terbaik ini. Akhirnya dia ngelesnya gitu ya, ngelesnya itu adalah kamu aja dulu deh yang nunjukin, nanti baru saya tunjukin gimana cara saya jualan. Gitu. Ya mungkin ini si penjual terbaik juga paham ya, mungkin ini orang memang belum ngerti jualan. Jadi akhirnya dia nunjukin gimana caranya berjualan. Ya. Jadi presentasi penjualan itu seperti ini loh, ya dari awal sampai dengan akhir. Jadi yang dilakukan oleh si penjual terbaik ini adalah dia
mulai dari pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Jadi dia bukan nyerocos seperti seorang yang mungkin kita anggap selama ini sales-sales itu harus begitu gitu ya. Harus ngomong terus, harus menjelaskan produk, harus menjelaskan fiturnya, semuanya dengan lengkap gitu ya, supaya orang mendengar dan terkesima kemudian dia akan membeli. Tapi ternyata penjual terbaik ini tidak melakukan seperti itu. Jadi dia ya mulai dari banyak bertanya gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang logis yang dia tanyakan ke customer, sampai dengan dia nanti akhirnya dari yang pertanyaan-pertanyaan umum gitu ya, di akhirnya nanti bisa menjadi mengerucut, dia jadi tahu yang lebih spesifik lagi gitu ya. Jadi dia akhirnya tahu pelanggan ini butuhnya apa ya, dan dia juga tahu bahwa perusahaan ini bisa memberikan solusi apa ke pelanggan ini. Jadi apa yang dia tawarkan ke pelanggan ini adalah apa yang memang benar-benar jadi kebutuhan si calon pelanggan ini, sehingga dia memang jadi akhirnya penjualannya juga menjadi lebih lancar gitu ya. Itu yang menjadi turning point perubahan dari Brian Tracy yang tadinya dia nggak tahu teknik berjualan, akhirnya dia mulai tahu bagaimana cara berjualan, dan dia juga mulai sadar bahwa training, bahwa berlatih untuk berjualan dengan baik itu diperlukan supaya dia bisa menjadi sukses untuk menjual. Oke, sementara itu dulu, nanti kita sambung lagi berikutnya. Terima kasih.